Buku Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, karya atau penulis Dr. Adyan Husseini, hafizahullah ta'ala. 1. Sekularisasi ilmu. Adin Armas, MA dan Dr. Dinar Dewi Kenia. Pendahuluan. Virus yang terkandung dalam ilmu pengetahuan barat modern sekuler merupakan tantangan yang paling besar bagi kaum muslimin saat ini. Dalam pandangan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, peradaban barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis. Sekalipun peradaban barat modern menghasilkan juga ilmu yang bermanfaat, namun peradaban barat tersebut juga telah menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Ilmu barat modern tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun berdasarkan tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Ilmu dalam sejarah peradaban barat. Tokoh yang paling dominan dalam sejarah epistemologi barat menurut Furmerton adalah kaum skeptis. Kaum skeptis dianggap seringkali secara implisit mengisyaratkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan atau justifikasi. Status mereka sebagai seorang skeptis ditetapkan berdasarkan klaim yang mereka buat tentang apa yang kami ketahui, atau lebih tepatnya yang tidak diketahui. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diungkapkan oleh kaum sofis diantaranya: how much of what we know about nature is really objective part of it, and how much is contributed by the human mind? Indeed, though we have any knowledge of nature as it really is. Protagoras contohnya memberikan diktumnya yang terkenal, man is the measure of all things. Lalu salah satu sofis yang secara radikal meragukan adanya eksistensi adalah Gorgias. Menurutnya, there was no such thing as reality, that if there were, we could not know of it, and that even if we could know of it, we could not communicate our knowledge of it. Filsafat pada zaman pre-Socratik tidak memberikan perhatian yang fundamental kepada cabang filsafat epistemologi. Namun lebih tertarik kepada filsafat alam, dan kemungkinan perubahannya mereka menerima begitu saja bahwa pengetahuan tentang alam adalah mungkin. Meskipun beberapa dari mereka menyarankan bahwa pengetahuan dari struktur realitas diperoleh dari beberapa sumber dapat lebih baik dari sumber yang lainnya. Lalu Heraklitus menekankan penggunaan indera, dan Parmenides lebih menekankan kepada peran dari rasio. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang meragukan bahwa pengetahuan tentang realitas adalah mungkin. Hal tersebut belum muncul sampai abad ke-5 sebelum Masehi, di mana keraguan tersebut mulai mengemuka dari kaum sofis. Namun beberapa ahli berbeda pendapat dengan mereka yang menyatakan bahwa epistemologi dimulai dari keraguan kaum sofis terhadap ilmu pengetahuan. Menurut mereka, Plato adalah filsuf Yunani yang bisa dikatakan menjadi pencetus nyata epistemologi, karena berusaha untuk berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa itu pengetahuan, di mana pengetahuan umum ditemukan, dan berapa banyak dari apa yang kita pikir kita tahu biasa adalah benar-benar pengetahuan. Apakah alasan dapat memberikan pengetahuan? Apa hubungan antara pengetahuan dan keyakinan yang benar? Demeno merupakan dialog Plato pertama untuk merefleksikan secara sistematis beberapa isu fundamental dalam epistemologi. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan epistemologi tersebut dapat ditemui dalam karyanya tersebut. Plato beranggapan bahwa pengetahuan merupakan kondisi kognisi yang paling tinggi dan lebih dari sekedar kepercayaan yang benar. Menurutnya, pengetahuan lebih berharga dan lebih sulit untuk didapatkan daripada kepercayaan. Namun walaupun pengetahuan susah untuk dicapai dan manusia kurang akan pengetahuan tetap dapat dicapai karena kita semua harus cenderung untuk bergantung kepada kepercayaan yang benar. Segala sesuatu yang berasal dari pengenalan atau penangkapan indera tidak layak disebut pengetahuan. Pengetahuan sejati bagi Plato apabila hal tersebut berkaitan dengan konsep-konsep. Berdasarkan pandangan ini, 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah pengetahuan sejati
Sedangkan pernyataan seperti salju berwarna putih dianggap penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga tidak mendapat tempat dalam korpus kebenaran para filosof. Sumber pandangan ini berakar pada Parmenides, namun Plato membuatnya menjadi lebih eksplisit. Pengetahuan sejati bagi Plato adalah episteme, yaitu pengetahuan tunggal yang tetap sesuai dengan ide-ide abadi. Ide-ide tersebut bersifat sempurna dan yang ditangkap oleh panca indera hanyalah tiruan atau bayangan dari ide-ide abadi tersebut. Ide adalah sesuatu yang real, dan apabila seorang melihat bayangan maka ia akan langsung teringat kepada ide abadi tersebut. Sehingga menurut Plato, yang disebut sebagai pengetahuan adalah kumpulan ingatan atau pengenalan ide abadi yang terpendam dalam benak manusia. Aristoteles merupakan murid dari Plato. Aristoteles sebagaimana Plato mengajarkan dua cara atau pengenalan terhadap pengetahuan. Pertama adalah pengenalan indrawi atau empiris, dan kedua merupakan pengenalan melalui akal rasional. Namun Aristoteles menolak epistemologi Platonisme dengan mengatakan bahwa pengetahuan seorang manusia harus berangkat dari hal-hal partikular yang terpersepsi oleh indera, dan setelah itu ia akan diabstraksikan menjadi pengetahuan akal budi atau rasional yang bersifat universal. Aristoteles dalam hal ini berpegang pada satu diktum, nihil est in intellectu nisi prius in sensu. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang terdapat di akal budi yang tidak terlebih dahulu terdapat pada indera. Namun demikian, Aristoteles masih merupakan pengikut Plato. Ia hanya berseberangan dengan ajaran gurunya mengenai perpisahan absolut antara ide dan gambarannya, antara pengertian dan pemandangan, antara ada dan menjadi. Ide dalam paham Plato terlalu abstrak, sedangkan Aristoteles menganggap ide atau eidos sebagai sesuatu yang lebih konkret. Oleh sebab itu, tugas logika yang utama menurut Aristoteles adalah mengakui hubungan yang tepat antara yang umum dan yang khusus. Ilmu harus mampu menerangkan bagaimana datangnya hal-hal yang khusus dan kelihatan itu dari yang umum dan diketahui melalui pemikiran. Oleh karena itu, tugas ilmu adalah menyatakan bahwa menurut logika, pendapat yang khusus dari pengalaman harus datang dari pengetahuan yang bersifat umum. Setelah era Aristoteles, kebudayaan Helenistik menyebar ke seluruh wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Dari Yunani sampai Persia, Alexander Agung dari Makedonia merupakan murid dari Aristoteles. Pada era itu, filsafat yang berkembang dengan cepat. Namun tidak ada filsuf yang sungguh-sungguh besar kecuali Plotinus pada tahun 205 sampai 270 Masehi. Plotinus yang melanjutkan tradisi filsafat Plato lahir di Mesir, namun setelah itu ia pergi ke Persia dan melarikan diri dari Persia ke Antioch dan Roma. Karya Plotinus yang terkenal adalah Enneads, yang berasal dari kata Yunani Ennea atau 9, karena 6 buku tersebut masing-masing terdiri dari 9 bagian. Dalam konsepnya, Plotinus membagi alam menjadi 3: Dewan, Intelligence atau Nous, dan Soul. Ajaran Plotinus pada akhirnya dikenal dengan Neoplatonisme, yang pengaruhnya kemudian sangat besar terhadap para filsuf sesudahnya di dalam menggambarkan hierarki dari realitas. Neoplatonisme berpandangan bahwa konsep fundamental yang menghubungkan dewan atau Tuhan yang absolut dengan dunia ini adalah melalui emanasi. Skema emanasi telah diadopsi tanpa modifikasi, yang berarti oleh beberapa tokoh Kristen seperti Pseudo sampai dengan Dionysius dan Johannes Scotus Eriugena. Skema ini juga diadopsi oleh filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, namun ditolak atau diterima dengan banyak perubahan oleh Agustinus dan Thomas Aquinas dan tokoh muslim seperti Al-Ghazali. Pada abad pertengahan di Eropa, epistemologi berada dalam pengaruh Aristoteles dan Platonisme, yang mempertahankan konsep pengetahuan dengan keabadian objek-objek berdasarkan necessity dan universalitasnya. Sebanyak metode-metode diskursif atau demonstratif teori. Refleksi abad pertengahan dalam sains, tujuan utamanya melalui pengolaborasian teori dari pengetahuan demonstratif yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Aristotelian, yaitu analisa a posteriori.
Tradisi ini yang menekankan pada prosedur edukatif di mana sains harus ditempatkan, kemudian diperkuat dengan catatan Aristoteles tentang sains sebagai nilai epistemik. Sebagai kebiasaan yang memiliki karakteristik kepermanennya dan kecenderungannya kepada kebenaran sebagai tandingan opini belaka. Infallibility kemudian dipastikan oleh subjek serta metodenya. Tradisi Aristotelian ini diperkuat oleh kebersatuannya dengan tradisi lainnya, yaitu Platonisme yang disebarkan oleh Agustin. Tradisi ini kemudian menambahkan permintaan universalitas dan keabadian pada objek pengetahuan. Sains kemudian diartikan pengetahuan yang objeknya universal dan abadi. Warisan kedua aliran intelektual ini menggerakkan Eropa pada abad pertengahan untuk menciptakan teori dari pengetahuan sains yang ketat untuk mengatasi jarak yang ada mengenai konsepsi sains dengan bentuk-bentuk diskursif lainnya. Lalu terjadilah apa yang disebut revolusi ilmiah di Barat dengan ditandai adanya zaman Renaissance dan pencerahan. Renaissance yang terjadi pada abad ke-16 dimaknai sebagai kelahiran kembali peradaban Yunani Romawi. Pelopor-pelopornya disebut humanis, yang berarti pelajar dan pemuja peradaban Yunani Romawi pra-Kristen. Bertolak belakang dengan pelajar dan penekun teologi Kristen Barat. Renaissance dimulai dari Italia dan merupakan gerakan sekelompok kecil sarjana dan seniman yang didukung oleh pelindung-pelindung liberalnya, khususnya Medici dan paus-paus yang humanis. Sedangkan zaman pencerahan dimulai pada abad ke-18 di Eropa. Apabila pada zaman Renaissance, filsafat tak hanya membatasi diri pada usaha memberikan tafsiran baru pada realitas bendawi dan rohani, yaitu kenyataan mengenai manusia, dunia, dan Tuhan. Namun abad ke-18 atau zaman pencerahan, filsafat barat mencoba meneliti secara kritis, sesuai dengan kaidah-kaidah yang diberikan akal terhadap segala sesuatu yang ada, baik dalam negara maupun masyarakat. Orang juga tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk celaan yang kurang atau lebih tajam. Sikap pencerahan pada agama Kristen umumnya memusuhi karena pada saat itu orang menjadikan akal sebagai sumber kebenaran yang tertinggi. Revolusi ilmiah tersebut menyebabkan epistemologi mengalami perubahan secara substansial. Nilai dari logika tidak diabaikan, namun kompleksitas dari kehidupan dan dorongan untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru tentang dunia menjadi lebih rumit daripada para pendahulunya yang membangkitkan teori-teori baru tentang bagaimana cara mempelajari dunia yang paling efektif. Penalaran secara edukatif dari premis yang baru dan lebih mapan. Well established dalam mendapatkan kesimpulan serta melalui induksi dari observasi dan eksperimen-eksperimen untuk merumuskan hipotesis dan teori-teori yang berguna merupakan ciri khas epistemologi dari revolusi ilmiah ini. Sekularisasi dan westernisasi ilmu. Proses sekularisasi ilmu ini dimulai ketika seorang filsuf barat, René Descartes, yang memformulasi sebuah prinsip. Aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Dengan prinsip ini, Descartes telah menjadikan rasio satu-satunya kriteria untuk mengukur kebenaran. Penekanan terhadap rasio dan panca indera sebagai sumber ilmu juga dilakukan oleh para filsuf lainnya seperti Thomas Hobbes, Benedict Spinoza, John Locke, George Berkeley, Francois Marie Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Immanuel Kant, Georg Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer, Soren Kierkegaard, Edmund Husserl, Henry Bergson, Alfred North Whitehead, Bertrand Russell, Martin Heidegger, Emilio Betti, Hans Georg Gadamer, Jürgen Habermas, dan lain-lain. Pada zaman modern, filsafat Immanuel Kant sangat berpengaruh. Kant menjawab keraguan terhadap ilmu pengetahuan yang dimunculkan oleh David Hume yang skeptik. Menurut Kant, pengetahuan adalah mungkin, namun metafisika adalah tidak mungkin karena tidak bersandarkan kepada panca indera. Dalam pandangan Kant, di dalam metafisika tidak terdapat pernyataan-pernyataan sintetik a priori seperti yang ada di dalam matematika, fisika, dan ilmu-ilmu yang berdasar kepada fakta empiris. Kant menamakan metafisika sebagai ilusi transenden. Menurut Kant, pertanyaan-pertanyaan metafisis tidak memiliki nilai epistemologis.
Epistemologi barat modern sekuler semakin bergulir dengan munculnya filsafat dialektika Hegel pada tahun 1831 Masehi yang terpengaruh oleh Kant. Bagi Hegel, pengetahuan adalah ongoing process, di mana apa yang diketahui dan aku yang mengetahui terus berkembang. Tahap yang sudah tercapai disangkal atau dinegasi oleh tahap baru, bukan dalam arti bahwa tahap lama itu tidak berlaku lagi, tetapi tahap lama itu dalam cahaya pengetahuan kemudian kelihatan terbatas. Jadi tahap lama itu tidak benar karena terbatas, dan dengan demikian jangan dianggap kebenaran, tetapi yang benar dalam penyangkalan tetap dipertahankan. Epistemologi barat modern sekuler juga melahirkan paham ateisme. Akibatnya paham ateisme menjadi fenomena umum dalam berbagai disiplin keilmuan seperti filsafat, teologi, Yahudi Kristen, sains, sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Ludwig Feuerbach pada tahun 1804 sampai dengan 1872, murid Hegel dan seorang teolog, merupakan salah seorang pelopor paham ateisme di abad modern. Feuerbach, seorang teolog, menegaskan prinsip filsafat yang paling tinggi adalah manusia, sekalipun agama atau teologi menyangkal. Namun pada hakikatnya agamalah yang menyembah manusia. Agama Kristen sendiri yang menyatakan Tuhan adalah manusia dan manusia adalah Tuhan. God is man, man is God. Jadi agama akan menafikan Tuhan yang bukan manusia. Makna sebenarnya dari teologi adalah antropologi. The true sense of theology is anthropology. Agama adalah mimpi akal manusia. Religion is the dream of human mind. Terpengaruh dengan karya Feuerbach, Karl Marx pada tahun 1893 Masehi berpendapat agama adalah keluhan makhluk yang tertekan, perasaan dunia tanpa hati, sebagaimana ia adalah suatu ruh zaman tanpa ruh. Agama adalah candu rakyat. Dalam pandangan Marx, agama adalah faktor sekunder sedangkan faktor primernya adalah ekonomi. Selain itu, Marx memuji karya Charles Robert Darwin pada tahun 1882 Masehi dalam bidang sains yang menyimpulkan Tuhan tidak berperan dalam penciptaan. Bagi Darwin, asal mula spesies bukan berasal dari Tuhan tetapi dari adaptasi kepada lingkungan. Menurutnya lagi, Tuhan tidak menciptakan makhluk hidup. Semua spesies yang berbeda sebenarnya berasal dari satu nenek moyang yang sama. Spesies menjadi berbeda antara satu dan yang lain disebabkan kondisi-kondisi alam. Paham ateisme juga berkembang dalam disiplin ilmu sosiologi. Auguste Comte, penemu istilah sosiologi, memandang kepercayaan kepada agama merupakan bentuk kelatar belakangan masyarakat. Dalam pandangan Comte, masyarakat berkembang melalui 3 fase. Teoretis, pertama, fase teologis, bisa juga disebut sebagai fase fiktif. Kedua, fase metafisik, bisa juga disebut sebagai fase abstrak. Ketiga, fase saintifik, bisa juga disebut sebagai fase positif. Karakteristik dari setiap fase itu bertentangan antara satu dan yang lain. Dalam fase teologis, akal manusia menganggap fenomena dihasilkan oleh kekuatan gaib. Dalam fase metafisik, akal manusia menganggap fenomena dihasilkan oleh kekuatan-kekuatan abstrak atau entitas. Entitas yang nyata yang menggantikan kekuatan gaib. Dalam fase positif, akal manusia menyadari bahwa tidak mungkin mencapai kebenaran yang mutlak. Pendapat Comte yang menolak agama diikuti oleh para sosiolog yang lain seperti Emile Durkheim pada tahun 1917 Masehi dan Herbert Spencer. Agama tegas Spencer bermula dari mimpi manusia tentang adanya spirit di dunia lain. Pemikiran ateistik ikut bergema dalam disiplin psikologi. Sigmund Freud pada tahun 1939 Masehi, seorang psikolog terkemuka, menegaskan doktrin-doktrin agama adalah ilusi. Agama sangat tidak sesuai realitas dunia. Bukan agama, tetapi hanya karya ilmiah, satu-satunya jalan untuk membimbing ke arah ilmu pengetahuan. Kritik terhadap eksistensi Tuhan juga bergema di dalam filsafat. Di dalam karyanya Du Spruch Zarathustra, Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 sampai dengan 1900 Masehi menulis God did now we want the offerment to life. Dalam pandangan Nietzsche, agama adalah membuat lebih baik sesaat dan membiuskan. Bagi Nietzsche, agama tidak bisa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan.
Nietzsche menyatakan seorang tidak dapat mempercayai dogma-dogma agama dan metafisika. Ini jika seorang memiliki metode-metode yang ketat untuk meraih kebenaran di dalam hati dan kepada seorang. Menegaskan perbedaan ruang lingkup antara agama dan ilmu pengetahuan, Nietzsche menyatakan antara agama dan sains yang betul tidak terdapat keterkaitan, persahabatan, bahkan permusuhan. Keduanya menetap di bintang yang berbeda. Ketika Nietzsche mengkritik agama, ia merujuk secara lebih khusus kepada agama Kristen. Para filsuf pasca modernis seperti Jacques Derrida, Michel Foucault, Richard Rorty sering menjadikan pemikiran Nietzsche sebagai rujukan. Jika Nietzsche mengumandangkan God is dead, maka Jacques Derrida pada pertengahan abad ke-20 Masehi mendeklarasikan the author is dead. Selain melahirkan ateisme, epistemologi barat modern sekuler telah menyebabkan teologi Kristen menjadi sekuler. Pandangan hidup Kristiani telah mengalami pergeseran paradigma. Selain itu, jika pada zaman pertengahan agama Kristen adalah sentral dalam peradaban barat, maka agama tersebut berubah menjadi pinggiran pada zaman modern. Jika pada zaman pertengahan para teolog Kristen seperti Santo Augustinus, Boethius, Johannes Scotus Erigena, Santo Anselm, Santo Bonaventura, dan Santo Thomas Aquinas memodifikasi filsafat Yunani kuno supaya sesuai dengan teologi Kristen, maka kini pada abad ke-20 para teolog Kristen seperti Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Friedrich Gogarten, Paul van Buren, Thomas Althusser, Gabriel Fahanian, William Hamilton, Woolwich, Warner and Lord Tepels, Harvey Cox, dan lain-lain memodifikasi teologi Kristen supaya sesuai dengan peradaban barat modern sekuler. Mereka menegaskan ajaran Kristiani harus disesuaikan dengan pandangan hidup sains modern dan sekuler. Mereka membuat penafsiran baru terhadap Bible dan menolak penafsiran lama yang menyatakan ada alam lain yang lebih hebat dan lebih agamis dari alam ini. Mereka membantah peran dan sikap gerejawan yang mengklaim bahwa gereja memiliki keistimewaan sosial, kekuatan, dan properti khusus. Maka mereka harus menafsirkan kembali ajaran agama Kristen supaya tetap relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan sekuler. 2. Filsafat Islam dan tradisi keilmuan Islam. Dr. Syamsuddin Arif dan Dr. Dinar Dewi Kania. Pendahuluan. Ketika ditanya apa itu filsafat, seorang mahasiswa menjawab singkat, filsafat itu mencari kebenaran dengan cara berpikir dan bertanya terus-menerus tentang segala hal. Dari persoalan gajah sampai persoalan semut, dari soal hukum dan politik hingga soal moral dan metafisika, dari soal galaksi sampai soal bakteri. Kalau begitu, berarti filsafat itu ada di mana-mana. Memang benar, filsafat ada di barat dan di timur. Ada filsafat Yunani, filsafat India, filsafat Cina, filsafat Kristen, dan juga filsafat Islam. Inilah makna filsafat sebagai kearifan dan pengetahuan yang dicapai manusia dengan akal pikirannya. 3 istilah. Dalam tradisi intelektual Islam, kita temukan 3 istilah yang umum untuk filsafat. Pertama, istilah hikmah, yang tampaknya sengaja dipakai agar terkesan bahwa filsafat itu bukan barang asing, akan tetapi berasal dari dan bermuara pada Al-Quran. Al-Amiri misalnya menulis bahwa hikmah berasal dari Allah, dan di antara manusia yang pertama dianugerahi hikmah Allah ialah Luqman Al-Hakim. Disebutnya ketujuh filsuf Yunani kuno itu sebagai ahli hikmah, yakni Thales, Solon, Pittacus, Bias, Cleobulus, Mison, dan Chilon. Demikian pula Al-Kindi menerangkan bahwa falsafah itu artinya hub al-hikmah, cinta pada kearifan. Sementara Ibnu Sina menyatakan bahwa hikmah adalah kesempurnaan jiwa manusia tak kala berhasil menangkap makna segala sesuatu dan mampu menyatakan kebenaran dengan pikiran dan perbuatannya sebatas kemampuannya sebagai manusia. Istikmal an-nafas al-insaniyah bitasawwur al-umur wa at-tasdiq bil haqa'iq an-nazariyah wal amaliyah ala qadri taqat al-insan. Siapapun yang berhasil menggapai hikmah seperti ini, maka ia telah mendapat anugerah kebaikan berlimpah, ujar Ibnu Sina. Sudah barang tentu tidak semua orang setuju dengan istilah ini. Imam Al-Ghazali termasuk yang menentangnya. Menurut beliau, lafaz hikmah telah dikorupsi untuk kepentingan filosof
Karena hikmah yang dimaksud dalam kitab suci Al-Quran itu bukan filsafat, melainkan syariat Islam yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua adalah istilah falsafah yang diserap ke dalam kosakata Arab melalui terjemahan karya-karya Yunani kuno. Definisinya diberikan oleh Al-Kindi. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu sebatas kemampuan manusia. Filsafat teoritis mencari kebenaran, manakala filsafat praktis mengarahkan pelakunya agar ikut kebenaran. Berfilsafat itu berusaha meniru perilaku Tuhan. Filsafat merupakan usaha manusia mengenal dirinya. Demikian tulis Al-Kindi. Sekelompok cendekiawan bernama Ikhwan As-Safa menambahkan, filsafat itu berangkat dari rasa ingin tahu. Adapun puncaknya adalah berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang Anda tahu. Ketiga, istilah ulum al-awail yang artinya ilmu-ilmu orang zaman dulu, yaitu ilmu-ilmu yang berasal dari peradaban kuno pra-Islam seperti India, Persia, Yunani, dan Romawi. Termasuk diantaranya ilmu logika, matematika, astronomi, fisika, biologi, kedokteran, dan sebagainya. 3. Perspektif. Terdapat beberapa pandangan mengenai matriks filsafat Islam. Pandangan pertama dipegang oleh mayoritas orientalis filsafat Islam adalah kelanjutan dari filsafat Yunani kuno. It is Greek philosophy in Arabic. Demikian kata Renan, Gutas, dan Adamson yang lebih suka menyebutnya sebagai filsafat berbahasa Arab, Arabic philosophy. Di balik pandangan ini terselip rasisme intelektual bahwa filsafat itu murni produk Yunani dan karenanya kaum muslim sekadar mengambil dan memelihara untuk diwariskan kepada generasi sudah mereka. Memang dalam literatur sejarah filsafat dunia, peran dan kedudukan filsafat Islam seringkali dimarginalkan dan direduksi, atau bahkan diabaikan sama sekali, mulai dari Hegel sampai Copleston dan Russell. Filsafat Islam hanya dibahas sambil lalu, sebagai jembatan peradaban, dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan. Pandangan kedua menganggap filsafat Islam itu reaksi terhadap doktrin-doktrin agama lain yang telah berkembang pada masa lalu. Para pemikir muslim dituduh telah mencomot dan terpengaruh oleh tradisi Yahudi Kristen. Pendapat ini diwakili rahib Maimonides. Ketahuilah olehmu bahwa semua yang dilontarkan oleh orang Islam dari golongan Mu'tazilah maupun Asy'ariyah mengenai masalah-masalah ini berasas pada sejumlah proposisi yang diambil dari buku-buku orang Yunani dan Syria, ditulis untuk menyanggah para filsuf dan mematahkan argumen-argumen mereka. Dua sudut pandang tersebut di atas dikritik tajam antara lain oleh Sayyid Hussein Nasr, orientalis yang menganut perspektif Greco-Arabik, biasanya mengkaji filsafat Islam sebagai barang purbakala atau artefak museum, sehingga pendekatannya melalui historis dan filologis. Di mata orientalis semisal Van de Berg, Walzer, dan Gutas, filsafat Islam itu ibarat sesosok mumi yang hidup antara abad ke-9 hingga ke-12 Masehi. Akibatnya, lanjut Nasr, para orientalis itu tidak tahu dan tak peduli akan fakta filsafat Islam sebagai kegiatan intelektual yang terus hidup dari dahulu sampai sekarang di pusat-pusat keilmuan di dunia Islam. Yang ketiga adalah perspektif revisionis yang memandang filsafat Islam itu lahir dari kegiatan intelektual selama berabad-abad semenjak kurun pertama Islam. Bukankah perbincangan tentang kemahakuasaan dan keadilan Tuhan, tentang hakikat kebebasan dan kemahakuasaan dan tanggung jawab manusia merupakan cikal bakal tumbuhnya filsafat? Munculnya kelompok Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan lain-lain yang melontarkan berbagai argumen rasional. Di samping merujuk kepada ayat Al-Quran, jelas sekali mendorong berkembangnya pemikiran filsafat dalam Islam. Contohnya sepucuk surat dari Al-Hasan Al-Basri kepada Khalifah perihal qada dan qadar, di mana beliau menangkis argumen kaum fatalis maupun argumen rasionalis sekuler. Perdebatan seru segera menyusul di abad-abad berikutnya seputar kedudukan logika, masalah atom, ruang hampa, massa, dan yang tak terhingga dalam hubungannya dengan kewujudan Tuhan, serta keazalian dan keabadian alam semesta. Pandangan revisionis ini diwakili antara lain oleh M.M. Sharif, Oliver Leaman, dan Alparslan Achigens. Filsafat Islam tidak bermula dengan Al-Kindi dan berhenti dengan kematian Ibnu Rushd sebagai produk dialektika unsur-unsur internal umat Islam itu sendiri. Bangunan filsafat Islam dapat ditemukan fondasinya dalam kitab suci Al-Quran yang menduduki posisi sentral dalam kehidupan spiritual intelektual kaum muslim. Bagi Oliver Leaman, filsafat Islam adalah nama generik keseluruhan pemikiran yang lahir dari berkembang dalam lingkup peradaban Islam. Terlepas apakah mereka yang punya andil berbangsa Arab ataupun non-Arab,
Muslim ataupun non-Muslim, hidup di Timur Tengah ataupun bukan, berbahasa Arab, Parsi, Ibrani, Turki ataupun Melayu sebagai mediumnya. Sejak zaman dulu sampai sekarang ini, Leaman mencermati adanya cara pandang Islami yang membingkai itu semua. Artinya filsafat Islam itu luas dan kaya. Corak filsafat. Masih menurut Oliver Leaman, filsafat Islam itu sangat filosofis, dalam arti logis, analitis, terus hidup dan penuh gejolak. Tidak sekadar melanjutkan tradisi sebelumnya, akan tetapi juga memperlihatkan terobosan-terobosan kreatif dalam menjawab persoalan-persoalan klasik maupun modern. Pertanyaan serupa diutarakan oleh pakar-pakar filsafat dari Mesir seperti Ibrahim Madkur, Mustafa Abdul Razik, dan Syekh Abdullah Halim Mahmud. Filsafat Islam itu Islami dari 4 segi. Pertama, dari sisi masalah-masalah yang dibahas. Kedua, dari aspek konteks sosio-kulturalnya. Ketiga, dari sudut faktor-faktor pemicu serta tujuan-tujuannya. Dan keempat, dari kenyataan bahwa para pelakunya hidup di bawah naungan kekuasaan Islam. Memang jika ditelusuri dan diteliti karya-karyanya, para filsuf Muslim bukan semata-mata membeo atau sekedar memproduksi apa yang mereka pelajari dari ahli pikir Yunani kuno. Mereka tidak pasif, reseptif, tidak menerima bulat-bulat atau menelan mentah-mentah tanpa resistensi dan sikap kritis. Sebaliknya, para pemikir Muslim semisal Ibnu Sina, Al-Baghdadi, dan Ar-Razi mengupas dan mengurai, melakukan analisis dan elaborasi, menjelaskan dan menyanggah, melontarkan kritik, memodifikasi dan menyaring, mengukuhkan dan menambahkan, memperkenalkan konsep-konsep baru atau menyuntikkan makna baru pada istilah-istilah yang sudah ada, dan menawarkan solusi-solusi baru untuk persoalan-persoalan perennial dalam filsafat. Setelah berhasil menelurkan sintesis cemerlang dan membangun sistem pemikiran tersendiri, para filsuf Muslim terutama berhasil mengakomodasi khazanah keilmuan Yunani kuno dalam kerangka pandangan hidup Islam. Dengan kata lain, mereka berupaya mengislamkannya. Maka yang terjadi adalah islamisasi filsafat secara negatif atau penginyahan unsur-unsur kufur, dan positif atau pemasukan unsur-unsur Islami. Kontroversi filsafat Islam. Kendati termasuk bagian dari tradisi intelektual Islam, tidak sedikit yang antipati terhadap filsafat, bukan sebagai sikap mental, proses nalar dan kearifan, melainkan filsafat sebagai barang impor yang mengandung unsur-unsur ateisme, sekularisme, relativisme, pluralisme, dan liberalisme. Filsafat dalam pengertian kedua inilah yang ditolak oleh para ulama Muslim, yaitu filsafat yang menggiring pelakunya kepada sikap anti Tuhan dan anti agama, mendewakan akal, melecehkan Nabi, dan sebagainya. Di abad ke-5 Hijriah, Imam Al-Ghazali melepaskan pukulan keras terhadap filsafat dalam karyanya Tafahud al-Falasifah, di mana beliau menganggap kufur 3 doktrin filsafat. Pertama, keyakinan filsuf bahwa alam ini kekal. Kedua, pertanyaan mereka bahwa Tuhan tidak mengetahui perkara-perkara detail. Dan ketiga, pengingkaran mereka terhadap kebangkitan jasad di hari kiamat. Fatwa yang begitu keras melarang pengajaran filsafat juga dikeluarkan oleh Ibnu As-Salah. Filsafat adalah pangkal kebodohan dan penyelewengan, kebingungan dan kesesatan. Siapa yang berfilsafat maka butalah hatinya akan keutamaan syariah suci yang ditopang dari dalil dan bukti yang jelas. Siapa yang pelajarinya akan bersama kehinaan, tertutup dari kebenaran, dan terpedaya oleh setan. Adapun filsafat dalam pengertian pertama dengan tujuan ganda, membenarkan yang benar, ihqaq al-haqq, dan membatalkan yang batil, ibtal al-batil. Secara rasional, persuasif, dan elegan, maka bisa dikategorikan fardu kifayah, seperti rasa ingin tahu Nabi Ibrahim yang mendorongnya bertanya kepada Allah, menghidupkan orang mati. Allah balik bertanya, apakah engkau belum percaya? Nabi Ibrahim menjawab, aku percaya, akan tetapi aku bertanya supaya hatiku tentram. Jadi filsafat itu untuk mengokohkan kebenaran sekaligus menghapus keraguan. Tradisi keilmuan Islam atau Islamic Scientific Tradition. Pada saat komunitas Islam terbentuk, tantangan serius pertama yang dihadapi umat Islam adalah tantangan moral dari kemerosotan yang dibawa oleh budaya jahiliyah. Kedua, tantangan kesusastraan yang dimiliki oleh budaya jahiliyah, terutama yang terpenting adalah ketika terjadi ekspansi Islam terhadap peradaban lainnya. Tantangan ketiga adalah adanya aktivitas keilmuan dan filosofis yang dibawa terutama dari budaya Helenistik. Semua tantangan intelektual tersebut tentunya tidak dapat dihadapi tanpa adanya para ulama atau cendekiawan yang terlatih dan mumpuni. Pakar filsafat Islam Al-Parlan
Huygens sampai pada kesimpulan ini untuk membuktikan bahwa intelektualitas pada abad pertama kemunculan Islam telah memiliki fondasi yang memadai yang disebut contextual cause untuk kebangkitan aktivitas keilmuan dan kemunculan tradisi keilmuan dalam Islam. Tantangan spekulatif dari peradaban sebelumnya, terutama budaya jahiliyah, dan adanya motivasi dari Al-Quran bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan religius sebagai khilafah di bumi dan alam semesta, membuat generasi pertama Islam mulai berspekulasi terhadap beberapa masalah tertentu yang muncul saat itu. Pada masa kenabian, ketika umat Islam berhadapan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Nabi Muhammad SAW akan menguraikan dan menjelaskan dengan bimbingan wahyu. Hal ini merupakan proses yang berkelanjutan dalam konstruksi Islamic worldview. Milieu intelektual Islam pada masa awal didominasi oleh Islamic worldview yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan wahyu, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Parslan juga menegaskan bahwa apabila sejarah intelektual Islam pada masa awal dipelajari secara teliti, maka akan terlihat benih dari beberapa ilmu telah tampak sejak masa Rasulullah, terutama pada periode ketiga, seperti sejarah, hukum, kesusastraan, grammar, filsafat, dan teologi, yang kesemuanya masih pada tahap awal. Pada akhir abad ke-1 Hijriah, kebanyakan pengetahuan tersebut telah terakumulasi dalam disiplin-disiplin ilmu dan berproses untuk menjadi ilmu atau sains. Dan proses ini, struktur pengetahuan telah berbentuk pada Islamic worldview. Islamic worldview muncul bersamaan dengan turunnya wahyu, namun secara kronologis dapat dibedakan sebagai berikut. Periode Mekah awal, ketika pada umumnya konsep dan isu teologi dan etika dibangun seperti konsep Tuhan, konsep penciptaan, konsep akhirat, kewajiban manusia, membantu yang lemah dan menjaga orang yang jompo, membantu yang miskin, apakah baik dan buruk. Topik-topik yang ada pada umumnya merupakan elemen yang fundamental dalam Islamic worldview. Periode Mekah selanjutnya, ketika konsep abstrak dan doktrin seperti kenabian, konsep ilmu dan arti agama dan ibadah telah terbangun. Bersama dengan periode awal, surat yang turun termasuk penjelasan dan kontribusi dari komunitas muslim menyusun struktur dunia dari Islamic worldview. Muslim generasi awal telah memiliki worldview sebelum mereka berpindah menjadi Islam. Struktur dunia dari worldview sebelumnya digantikan oleh struktur dunia yang Islami. Periode Madinah, ketika konsep-konsep seperti hukum, jihad, persaudaraan, komunitas muslim, atau ummah dielaborasikan secara bersama-sama dengan topik-topik sebelumnya, menjadi kesatuan ide yang menyeluruh yang disebut Islamic worldview. Pada periode ini, topik-topik baru diperkenalkan dan topik-topik sebelumnya kemudian dielaborasi lebih jauh dan diklasifikasikan. Periode selanjutnya adalah periode munculnya struktur pengetahuan Islam pada Islamic worldview. Telah dijelaskan bahwa struktur pengetahuan pada Islamic worldview muncul pada periode Madinah dan mengacu pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Pertama-tama, konsep ilmu diperkenalkan sebagai elemen yang fundamental. Ayat-ayat yang berbicara tentang ketinggian derajat orang berilmu sangat banyak. Misalnya surah Al-Fatir ayat 35, surat Al-Fatir ayat 28, dan Al-Mujadalah ayat 11, serta Az-Zumar ayat 9. Dengan banyaknya ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu dan ketinggian derajat para pecinta ilmu, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pengetahuan dalam Islamic worldview dimulai dengan penekanan pada konsep ilmu. Pada periode awal Islam, ilmu mengacu pada dua hal, yaitu ilm dan fiqh. Ilm digunakan oleh Quran. Ilm digunakan oleh Quran dan hadis untuk mengacu kepada pengetahuan, wahyu yang pasti dan absolut. Sedangkan fiqh lebih bersifat keilmuan dan rasional. Selain itu, dari konsep ilmu, dimensi moralitas juga terdapat dalam struktur pengetahuan pada Islamic worldview. Dari semua konsepsi tentang ilm, fiqh, dan pengetahuan lainnya, pemahaman yang bersifat doktrinal kemudian muncul pada Islamic worldview, yaitu pemahaman doktrinal yang menyeluruh atau disebut sebagai struktur pengetahuan. Islam sangat menekankan pentingnya pencarian ilmu untuk meneliti, memahami alam semesta dan kondisi alamiah yang berkaitan dengan hal tersebut. Mencari ilmu bukan hanya semata-mata dianjurkan, melainkan diwajibkan atas setiap muslim sesuai hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hasil dari aktivitas pencarian ilmu yang menyeluruh ini akhirnya membentuk hubungan dari konsep-konsep yang pada akhirnya menghasilkan skema konseptual keilmuan.
karena skema ini muncul sebagai hasil dan terdapat pada Islamic Worldview. Maka skema tersebut diidentifikasikan sebagai Islamic Scientific Conceptual Scheme. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apabila skema tersebut muncul pada masyarakat atau peradaban tersebut, maka hal tersebut dinamakan tradisi keilmuan. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Islamic Scientific Conceptual Scheme tersebut merupakan dasar atau fondasi dari munculnya tradisi keilmuan Islam.